R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Tejojo Adiningrat. Mengenai sejarah R.A. Kartini dan kisah hidup Kartini, ia lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan. Oleh sebab itu, ia memperoleh gelar R.A. Raden Ajeng di depan namanya. Gelar itu sendiri, Raden Ajeng, dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Jika sudah menikah, maka gelar kebangsawanan yang dipergunakan adalah R.A. Raden Ayu, menurut tradisi Jawa. Ayahnya bernama R.M. Sosroningrat, putra dari Pangeran Aryo Tjodronegoro IV, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Beliau ini merupakan kakek dari R.A. Kartini. Ayahnya R.M. Sosroningrat merupakan orang yang terpandang sebab posisinya kala itu sebagai Bupati Jepara. Ibu Kartini yang bernama M.A. Ngasirah, beliau ini merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Telukawur, kota Jepara. Menurut sejarah, Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa silsilah R.A. Kartini berasal dari kerajaan Majapahit dilihat dari keturunan ayahnya. M.A. Ngasirah sendiri bukan keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa saja. Oleh karena itu, peraturan kolonial Belanda ketika itu mengharuskan seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga. Hingga akhirnya ayah Kartini kemudian mempersunting seorang wanita bernama Raden Ajeng Wurjan yang merupakan seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura ketika itu. R.A. Kartini diketahui ia memiliki saudara berjumlah 10 orang yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tiri. Ia sendiri merupakan anak kelima, namun ia merupakan anak perempuan tertua dari 11 bersaudara. Mengenai riwayat pendidikan R.A. Kartini, ayahnya menyekolahkan anaknya di ELS, Europe's Leisure School. Di sini ia kemudian belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga ia berusia 12 tahun. Sebab ketika itu, menurut kebiasaan ketika itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit. Pada tahun 1903, pada saat R.A. Kartini berusia sekitar 24 tahun, ia dinikahkan dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgi Tejojo Adiningrat, yang merupakan seorang bangsawan dan juga bupati di Rembang yang telah memiliki 3 orang istri. Meskipun begitu, suami R.A. Kartini yakni K.R.M. Adipati Aryo Singgi Tejojo Adiningrat memahami apa yang menjadi keinginan istrinya itu, sehingga ia kemudian diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama. Sekolah itu berdiri di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang, yang kemudian sekarang dikenal sebagai Gedung Pramuka. R.A. Kartini diketahui menikah dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgi Tejojo Adiningrat. Anak R.A. Kartini kemudian lahir dan diberi nama Soe Salit Tejojo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun miris, beberapa hari kemudian setelah melahirkan anaknya yang pertama, R.A. Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1904 di usianya yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Beliau kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat perjuangannya, kemudian pada tahun 1912 berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang, kemudian meluas ke Surabaya, Jakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini. Untuk menghormati jasa R.A. Kartini, yayasan tersebut memiliki keluarga Van de Venter, seorang tokoh politik etis di era kolonial Belanda. Sepeninggal R.A. Kartini, kemudian seorang pria Belanda bernama J.H. Abendanon yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Ia mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini ketika ia aktif melakukan korespondensi dengan teman-temannya yang berada di Eropa ketika itu. Dari situ kemudian disusunlah buku yang awalnya berjudul Dolderne Stolage yang kemudian diterjemahkan dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya yang terbit pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak sebanyak 5 kali. Pada saat cetakan kelima terdapat surat-surat yang ditulis oleh R.A. Kartini. Pemikiran-pemikiran yang diungkapkan olehnya kemudian banyak menarik perhatian masyarakat ketika itu, terutama kaum Belanda, karena yang menulis surat-surat tersebut adalah wanita pribumi.
Pemikirannya banyak mengubah pola pikiran masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi ketika itu. Tulisan-tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia kala itu seperti W.R. Supratman. Beliau kemudian membuat lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Inilah yang menjadi salah satu prestasi dari R.A. Kartini. Atas jasa R.A. Kartini, Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi berupa keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 1964. Keputusan itu menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini pada tanggal 21 April, diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang ini.